Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat malam juga para pemikir, para pengamat, aktivis, jurnalis demokrasi maupun pengamat demokrasi yang hari ini telah hadir di acara kami, Discord Forums yang dipersembahkan oleh Reform Syndicate. Tema malam ini sedikit provokatif terkait revisi Undang-Undang Pemilu, reformasi demokrasi atau konsolidasi kekuasaan. Pasca Pemilu 2004 kemarin, wacana revisi Undang-Undang Pemilu bergulir dengan sangat deras di Senayan. Niat awalnya terdengar mulia, efisiensi anggaran, penyederhanaan sistem, dan penyesuaian putusan Mahkamah Konstitusi. Evaluasi dari pasca Pemilu 2024 ini memang harus diperlukan. Tapi sejarah mencatat ketika setiap kali adanya revisi Undang-Undang Pemilu, itu seringkali diwarnai oleh manuver pragmatis dari partai-partai politik. Sehingga perlu adanya kritisisasi terkait revisi Undang-Undang Pemilu kali ini. Yang dimana di awal periodisasi 2024 itu langsung digas tentang revisi Undang-Undang Pemilu. Untuk lebih lanjut, saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Dari perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari anggota Komisi 2, yaitu Bang Ahmad Irawan, SHMH. Guest star kita panelis dari Reform Syndicate, Kakanda Respiratori Sadam Al-Jihad. Ya, perkenalkan saya Ahmad Faisal akan memandu jalannya kegiatan malam hari ini tentang revisi Undang-Undang Pemilu, reformasi demokrasi atau konsolidasi kekuasaan. Yang pertama, pembicara kita, narasumber kita, karena pada periodisasi awal 2024 itu revisi Undang-Undang Pemilu langsung muncul dan langsung digas oleh DPR, mungkin perlu adanya pembaruan informasi di tahun ini seperti apa, Bang? Perjalanannya, mungkin langsung bisa dipersilakan, Bang. Kepada Bang Ahmad Irawan, kami persilahkan. Kalau kita kan sesuai perintah Prof. Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh narasumber, spesial Prof. Burhan dan Mas Heroik, Mas Sadam, beserta seluruh undangan semuanya. Terima kasih atas perhatian dari Reform Syndicate. Pokoknya kalau sindikasi bahaya semua, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini satu hal yang perlu kami apresiasi karena bagi kami pembentuk undang-undang di DPR khususnya ini adalah bagian dari meaningful partisipasi. Jadi bagaimana publik terlibat dalam proses dialog penyusunan undang-undang. Saya cerita dulu mulai dari awal, tapi mudah-mudahan saya bisa bercerita yang pendek-pendek saja. Yang pertama adalah bahwa sejak pemilu serentak yang selesai kita laksanakan pada tahun 2024, itu kami menyadari ada satu hal yang harus diperbaiki dan semua menyadari itu pada saat itu. Bahkan di DPR, di Komisi 2 khususnya, dan di Balek juga, dan semua anggota DPR menyadari bahwa pemilu kita harus ada hal yang kita harus perbaiki. Nah, maka kemudian setelah pemilu itu selesai dan kita melakukan evaluasi pemilu serentak tersebut, dan dalam proses evaluasi tersebut kita disuguhi pada saat itu banyak putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya sebelum pelaksanaan pemilu, jelang pemilu, bahkan setelah pemilu selesai dilaksanakan pun, itu ada banyak putusan MK yang keluar pada saat itu. Makanya kami pada saat itu membaca secara politik bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi sedang mendorong satu perbaikan. Jadi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu kami anggap sebagai trigger bagi pembentuk undang-undang untuk membahas itu secara cepat. Apalagi dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun tidak tercantum dalam amar putusan, tapi ada dalam ratio decidendi-nya,
Artinya alasan-alasan Mahkamah Konstitusi memutus, kemudian memberikan perintah lah ya kepada DPR maupun Presiden untuk segera membahas. Di situ ada 6 bulan sebelum tahapan dan lain seterusnya. Maka kemudian pada akhir bulan itu di prolegnas pertama kami sudah memasukkan revisi Undang-Undang Pemilu itu dalam prolegnas. Dan pada saat itu kami juga melihat bahwa pemerintah juga punya irama yang sama. Karena Perpres RPJMN kita itu mengatakan dan mencantumkan bahwa kodifikasi Undang-Undang Pemilu itu adalah satu keharusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pada saat itu kami masih memahami bahwa proses revisi yang akan kita lakukan akan menggunakan metode omnibus. Nah, kembali kepada putusan MK masuk dalam prolegnas dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya, kalau di sini banyak wartawan, saya sering mengatakan ini pada saat itu mengatakan, bahkan pada saat putusan-putusan MK mengenai pilkada kan pilek-pilpres serentak, tapi habis itu pilkada, saya mengatakan bahwa ini kita sedang memasuki tahapan yang disebut dengan legislation by judiciary. Jadi banyak rancangan undang-undang itu kita bahas di DPR itu karena Mahkamah Konstitusi menginginkan adanya hal tersebut, baik itu ada undang-undang baru maupun ada proses revisi. Nah, setelah itu kami mempelajari secara politik kemudian secara konstitusional, karena kita menganut doktrin negara demokrasi konstitusional, kita nggak menganut supremasi parlemen seperti negara-negara parlemen. Kami anggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian pertimbangan penting yang harus kita perhatikan. Nah, setelah kami mengecek putusan Mahkamah Konstitusi itu, ternyata sejak 2017 ada 184 permohonan pengujian perkara Undang-Undang Pemilu. Jadi ada 184, dan dari 184 permohonan tersebut 179 itu diputus dan 21 diantaranya putusan MK putusan atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian Partai Golkar ya melihat pada saat itu ada 10 poin penting yang itu melalui Wakil Ketua Umum disampaikan. Itulah sebenarnya pokok-pokok hal-hal substantif yang harus kita perbaiki. Mulai dari parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu, terus pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, dan seterusnya, dan sebenarnya masih banyak hal lain. Tadi itu adalah isu makro dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu, dan secara teknis juga, meskipun Undang-Undang Pemilu ini Bang, mohon maaf, meskipun sifatnya teknis, tapi dimensi politis semua Bang. Dan semua partai berkepentingan, dan kami menyadari bahwa perbedaan ini harus kita dialogkan segera. Karena kalau kita tidak membahasnya segera, kita hanya memindahkan waktu kita berdebat yang seharusnya kita berdebatnya di depan, akhirnya kita berdebat di belakang. Nah, dari 21 perkara yang diputuskan tersebut, itu ada verifikasi parpol, kehususan Aceh, terus kemudian syarat pencalonan anggota DPD, terus kemudian keanggotaan penyelenggara pemilu jumlahnya, terus kemudian ada banyak isu yang mungkin saja partai-partai politik itu berbeda pendapat. Maka setelah kita masukin prolegnas pada saat itu, nah di DPR pada saat itu pasti masyarakat melihat ada sesuatu yang perdebatan juga di internal. Apakah undang-undang ini akan dibahas di Balek ataukah di Komisi 2 pada saat itu. Dan inisiatif untuk sementara berdasarkan rapat Bamus oleh Komisi 2. Dan di Komisi 2 itu kita telah melakukan yang disebut dengan mengundang pakar, terus mengundang civil society dan lain-lain sebagainya. Kami dengarkan semua pendapatnya. Dan ternyata merumuskan RUU Pemilu itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena ada banyak, satu tadi adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan berbagai pihak pemangku kepentingan. Yang kedua adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang ketiga termasuk ya agenda politik masing-masing partai gitu. Apakah itu partai yang lolos yang sudah ada di parlemen, non parlemen, dan di parlemen sendiri ada 8 fraksi di dalamnya. Tetapi
di luar kepentingan-kepentingan politik tersebut, karena kita tidak bisa menutup-nutupi itu pasti. Yang paling penting adalah perlindungan kita atas hak memilih dan dipilih, itu satu. Yang kedua adalah sistem konstitusional yang harus kita jaga, termasuk presidensialisme di dalamnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita sejauh mungkin menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, karena desain ketatanegaraan kita mengenal adanya peradilan konstitusional. Tetapi mohon maaf Bang, putusan Mahkamah Konstitusi menurut saya, dan saya pernah bicara ini ke publik, itu menurut saya ada juga putusan MK yang itu abusive judicial review. Karena teks konstitusi itu misalnya mengatakan bahwa pemilu sekali dalam 5 tahun, di dalamnya salah satunya adalah memilih DPRD itu, dan itu dipisahkan menjadi pemilu nasional, pemilu lokal. Meskipun mungkin para juris, para ahli berbeda pendapat kaitannya dengan hal tersebut, dan sikap saya, pandangan saya mengatakan bahwa untuk putusan MK mengenai memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, khususnya menarik DPRD dalam pemilu lokal, itu menurut saya masuk dalam kategori abusive judicial review, karena mengubah teks konstitusi yang seharusnya itu melalui menjadi kewenangan MPR, itu menjadi diputus oleh Mahkamah Konstitusi MK. Nah, terus terakhir bagaimana perkembangannya? Sebenarnya di DPR ini tinggal persoalan waktu saja gitu, dan saya lihat juga, kalau kita lihat terakhir Prof. Yusril selaku Menko mengatakan bahwa kalau dalam 2,5 tahun DPR tidak mampu menyelesaikan atau mulai membahas RUU Pemilu ini, maka inisiatifnya akan diambil alih oleh pemerintah. Saya mengatakan per hari ini tadi, saya ditanya bagaimana jika ini diambil oleh pemerintah. Saya bilang, saya sendiri berpendapat bahwa inisiatif yang RUU Pemilu ini alangkah baiknya tetap di DPR. Selain karena prosesnya juga telah berjalan jauh, dan pada saat ini update-nya adalah dalam proses perbaikan naskah akademik. Karena temuan-temuannya banyak. Bahkan ada satu putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya conflicting dengan yang diputus sebelumnya. Tapi ya orang bisa mengatakan bahwa putusan terakhir lah yang berlaku. Begitu juga dengan bagaimana kita mensinkronisasi dan harmonisasi masukan-masukan dari civil society. Tapi ada 5 setidaknya. Yang pertama itu adalah bahwa yang diatur dalam undang-undang pemilu ini itu sebagian besar adalah terkait dengan partai politik dan keikutsertaannya dalam pemilu. Yang kedua adalah sebenarnya DPR memiliki sumber daya yang cukup dan waktu yang cukup dan bahan yang cukup untuk membahas RUU Pemilu ini. Yang ketiga adalah justru menurut saya partai politik yang paling tahu dan paling memahami apa yang seharusnya diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat adalah memutus mata rantai prejudice atau praduga. Praduga bahwa pemerintah punya kepentingan politik praktis atau memasukkan agenda politik praktisnya dalam RUU Pemilu ini. Yang kelima adalah agar setelah RUU ini disahkan menjadi satu undang-undang, maka pemerintah, negara dalam hal ini kredibilitasnya terjaga dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Setidaknya 5 hal tersebut, dan ditambah dengan bahwa proses ini telah berjalan jauh di DPR. Dan memang, dan termasuk saya sendiri, termasuk fraksi saya sendiri, Partai Golkar, baik melalui Sekjen, Wakil Ketua Umum, dan lain-lain, itu selalu mengatakan bahwa kita harus segera membahas RUU Pemilu ini, karena tadi yang saya sampaikan di awal, sejak awal kami menyadari bahwa perbedaan kepentingan itu akan membuat pembahasan ini akan berlangsung lama. Oleh karena itu prosesnya harus lebih awal kita mulai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ahmad Irawan atas pemaparan tadi, yang dimana memang DPR telah melaksanakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini. Tapi
Yang menarik itu adalah bagaimana revisi undang-undang pemilu itu siapa yang diuntungkan kali ini kan itu. Partai politik ataupun rakyat atau rakyat yang diuntungkan. Lalu saya ingin memasuk pada Bang Sadam sebagai analisa kebijakan publik. Menurut Mas, di tengah gempuran narasi politik yang mungkin sedikit bising terkait revisi undang-undang pemilu, apakah perubahan-perubahan elitis ini tidak memicu voter fatigue atau kelelahan massal ketika banyak yang akan dipilih nanti? Mungkin itu. Saya persilakan, Bang. Iya, terima kasih. Sebelumnya ini tadi ada beberapa hal ya yang menarik tadi disampaikan. Saya kira ini kita sedang menuju 30S pemilu. Jadi maksud saya tadi ada batas bahwa 30 September paling enggak ya, di situ undang-undang pemilu adalah startnya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ada kalau kita tadi melihat bagaimana insinyur politik yang ada di DPR, karena ini engineering konstitusional engineering kan tadi dibahasakan, bahwa ternyata 4 bulan ini menjadi hal yang kritis, tapi ini menjadi sebuah pertanyaan juga bagi saya. Di sisi lain, belakangan ini secara sosial, secara komunitas, orang lebih banyak membicarakan MBG dan KDMP ketimbang undang-undang pemilu. Nah, artinya saya ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi kebijakan publik, dalam kondisi hal ini, adakah yang kemudian menahan terkait dengan wacana yang terbuka terkait dengan undang-undang pemilu ini? Karena situasi ini terkesan tadi ya disampaikan mundur, dan batas terkait dengan pengesahannya kalau secara rasional yang disampaikan oleh Prof. Yusril adalah 2,5 tahun sebelumnya. Ini secara rasional tadi juga sempat bicara bahwa ada tahapan-tahapannya dan tadi disampaikan di bulan September. Nah, kalau ini kemudian lewat dari waktu itu, waktu di September ini, karena kita bicara tadi soal revisinya, apakah ini menjadi konsolidasi politik secara terbuka ataupun konsolidasi politik secara tertutup. Karena kita ketahui bersama kalau ini lewat, resikonya apa? Misalkan tahun depan baru sah undang-undang ini, atau akhir tahun baru sah, resikonya apa? Apakah kemudian ini ada resiko tadi yang saya sampaikan, berapa bulan terakhir, berapa 1,5 tahun pemerintahan ini kita terus dibicarakan terkait dengan MBG dan KDMP, tapi terkait dengan undang-undang pemilu belum ada algoritma sosial politik yang menarik untuk disajikan di ruang publik. Nah, kalau ini kemudian lewat dari ambang batas waktu, jadi sebelum kita bicara parliamentary threshold dan presidential threshold, ambang batas waktu pengesahan undang-undang pemilu ini yang kritis itu kapan? Karena kalau misalkan ini dianggap kritis atau tidak kritis, sehat atau tidak sehat, nah ini kan ada resikonya pasti. Nah, kalau kemudian akhirnya resikonya itu mitigasi politik yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana? Apakah dengan Perpu? Apakah kemudian DPR? Tadi ini kan darurat situasi konstitusional yang kemudian harus disajikan dengan nalar kritis yang cepat. Nah, itu yang menjadi sebuah narasi pertanyaan mendasar bagi terutama bagi Mas Wawan. Dan yang menarik lagi, nah ini menarik lagi nih Mas. Jadi Prof. Burhan menyampaikan bahwa pemegang veto salah satu kuncinya adalah Golkar. Nah, ini yang menarik nih. Kira-kira Golkar ini maunya undang-undang pemilu ini ambang batas parliamentary threshold-nya ini berapa? Karena ini akan menarik ketika kita berbicara soal ekstra parlementer. Partai-partai ekstra parlementer itu mendukung dengan putusan MK bahwa tidak ada ambang batas. Nah, kemudian
ini akan menjadi situasi kritis ketika dialektika kebijakan publik ini mengarah dari dinamika politik menjadi dinamika sosial, karena orkestrasi dari dinamika sosial akan berawal dari elit politik. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat mitigasi yang tadi disampaikan. Kalau ini kemudian lewat dari bulan September dengan tadi cita-cita dan harapan terkait dengan gagasan-gagasan yang objektif terkait undang-undang pemilu tadi, baik itu kuota perempuan, kemudian narasi proporsional terbuka dan tertutup dan campuran dan lain sebagainya, kan ini pasti sudah dibicarakan 1,5 tahun sebelumnya, atau sebelumnya jauh dari itu kan sudah terus dibicarakan. Nah, apa yang membuat indikator paling besar terkait dengan kontraksi politik kenapa belum beres? Nah, yang kedua, bahwa perspektif hari ini belum mengarah ke perspektif politik. Masyarakat agak alergi dengan berbicara soal narasi 2029, narasi politik dan sebagainya. Yang dikaji adalah terkait dengan program, kebijakan dan sebagainya. Nah, apakah memang ruang-ruang publik itu tidak dirasa cukup penting untuk masuk ke wilayah pembahasan undang-undang politik, undang-undang pemilu terkait dengan narasi-narasi tersebut? Artinya maksud saya RDP jemput bola lah, dalam arti ruang-ruang RDP itu apakah sudah mulai diintegrasikan dengan sosial politik masyarakat untuk masyarakat satu dan lainnya juga mendengar terkait dengan undang-undang pemilu ini. Dan yang ketiga ya, tadi yang disampaikan kalau gasnya itu di injury time. Nah, ini kita lihat kendaraannya ini pakai pertalite, bensin, ya kan? Atau ini pakai mobil listrik nih. Karena kalau pas pakai mobil listrik kecepatannya 100 meter itu nggak kerasa, Mas. Nah, jadi saya maksud ini adalah ini kendaraan politiknya pakai yang mana nih? Ya, pakai yang, kalau pakai mobil listrik, pakai yang terbarukan, ya kan? Nah, ini berarti kan ada endurance yang memang dorongan dari pihak-pihak yang memang dapat melakukan pembaharuan politik dalam jangkauan tadi yang disampaikan. Ya, kadang kita nyebut oligarki ini kan, oligarki ini siapa gitu jangkauannya dengan kondisi sekarang ini. Dan artinya kalau misalkan melihat seperti itu, ini saya secara pribadi, karena saya udah nggak di ini lagi, udah nggak di KSP lagi. Udah enggak. Jadi saya bebas ngomong sebetulnya. Jadi saya kira ini menjadi hal yang penting untuk kita cerna baik-baik, bahwa undang-undang pemilu ini mempunyai resiko sosial politik yang tinggi dengan kondisi 2026 dan kuda-kuda pemilu 2027. Ya, selamat datang di 30S pemilu. Ya, itu aja mungkin dari saya. Ya, paling enggak mohon dikoreksi dan diklarifikasi terkait dengan hal-hal yang tadi. Dan sebagai masyarakat sipil tadi sekali lagi saya sampaikan belum tersentuh dengan narasi undang-undang pemilu. Kita belum banyak yang tahu terkait dengan hal itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Sadam. Ya, sebelum saya lempar ke kawan-kawan, mungkin ditambahkan sedikit Mas Irawan terkait pertanyaan tadi. Agar ruang-ruang ini tidak gelap gulita gitu, Mas, supaya revisi ini terbuka gitu untuk dibahas bersama. Silakan, Mas. Sebenarnya kalau dikatakan tertutup, tidak juga. Kemarin memang sempat kami bersama BKD itu, ini kayak ujian disertasi juga, Prof. Jadi ada ujian tertutup, ada ujian terbuka. Karena proses diseminasi publik itu kami anggap penting dilakukan, dan itu harus benar-benar matang
konsepnya baru kemudian kita luncurkan ke publik gitu. Karena bagaimanapun beberapa substansi dalam rancangan undang-undang pemilu ini selain memang satu adalah terkait dengan isu konstitusional yang yang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut debatable. Yang kedua juga kan kita menyadari bahwa ada kepentingan dan aspirasi politik di balik setiap isu tersebut. Jadi itu yang paling update yang sempat dan banyak dipersoalkan oleh banyak pihak. Kenapa diskusi antara badan keahlian DPR bersama dengan Komisi 2 itu berlangsung tertutup gitu. Itu sebenarnya BKD sedang memaparkan temuannya kepada kami untuk kami diskusikan, dan setelah diperbaiki nanti kami akan menjadwalkan dan mengagendakan kembali untuk rapat bersama BKD, dan itu setiap proses dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu ini itu sifatnya terbuka. Dan memang yang mungkin agak samar-samar karena partai kan harus berpikir kapan keinginannya harus disampaikan secara ekspresif gitu. Kan persoalan itu aja. Karena bisa jadi keinginan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Itu yang tahap itu yang saat ini kami sedang sinkronisasi dan harmonisasi kaitannya dengan hal tersebut. Tapi saya lihat bahwa semangatnya di dalam satu itu sejauh mungkin kami mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sejauh mungkin. Akan tetapi bahwa ada juga kalau tadi Prof. Burhan mengatakan bahwa parliamentary threshold ini semacam barrier untuk barrier to entry ke parlemen. Tapi kami melihat juga dalam kadar tertentu putusan Mahkamah Konstitusi itu barrier bagi kami untuk melakukan ekstrapolasi gitu, mengeksplorasi terkait dengan berbagai macam kemungkinan dan dari kebijakan politik yang akan kita ambil dalam penyusunan RUU pemilu ini. Karena kalau kita lihat Prof, dari 21 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian undang-undang pemilu itu banyak sekali dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau DPR dan pemerintah mau begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi ada banyak. Itu satu yang prinsip. Terus yang kedua mengenai parliamentary threshold. Bocoran dikit-dikit. Bukan bocor halus. Karena kan setiap fraksi, setiap anggota kan punya hak konstitusional masing-masing kaitannya dalam melihat isu politik tersebut. Terkait dengan parliamentary threshold kami begini. Kami melihat ada beberapa partai berulang kali mengikuti pemilu tidak lolos parliamentary threshold. Ya, siapa tahu itulah ekspresi atau gambaran dari daulat rakyat itu ya, memang partai ini nggak diinginkan gitu. Pendapat kan boleh saya, ada yang berpendapat begitu gitu. Tapi ada juga berpendapat begini, ya memang kita kekuasaan legislatif itu, kalau kita Anfan Dise itu mengatakan kekuasaan legislatif itu kekuasaan yang tidak ada tandingannya Pak. Kekuasaan yang tidak terbatas, itu doktrin supremasi parlemen itu seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa menang-menangan, karena demokrasi seperti Indonesia ini sangat kultural, sangat beragam gitu. Dan satu sisi bahwa demokrasi elektoral seperti ini itu adalah wadah kanalisasi untuk menyerap kekuatan politik itu. Makanya mungkin kalau teman-teman itu menyimak yang disampaikan misalnya Prof. Dasko, ya, profesor juga mirip Prof. Burhan. Kita ingin mendengarkan dan menyerap keinginan yang lain juga. Jadi tidak hanya menyerap keinginan tadi yang besar-besar itu, tapi juga yang kecil-kecil yang berusaha besar. Nah itu yang juga posisi standingnya saat ini. Sehingga terkait dengan besaran angka parliamentary threshold ini ada sekitaran 4 sampai 7%. Terus kalau MK mengatakan angka 4 ini sebenarnya angka mati udah Pak.
MK itu nggak mau 4%. Bagaimana nggak terbuang suara rakyat itu banyak. Jadi parliamentary threshold begitu. Jadi kita tidak hanya memikirkan yang besar-besar. Yang kecil mau besar pun kita harus pikirkan. Tapi yang prinsip dari itu parliamentary threshold itu satu, bahwa parlemen ini harus efektif gitu. Kita pernah punya pengalaman fraksi yang anggotanya terbatas itu membuat proses pengambilan keputusan di DPR menjadi rumit, Pak. Karena satu anggota itu bisa di 2-3 AKD karena anggotanya terbatas. Maka itulah kemudian muncul tuh, termasuk yang teman-teman civil society juga mengusulkan, bagaimana kalau ambang batas parlemen ini itu disesuaikan dengan jumlah AKD. Prof. Yusril juga menyampaikan gitu. Jadi kalau 13 AKD katanya ambang batasnya itu adalah 13. Tapi sekali lagi bahwa AKD di DPR tidak hanya 13 itu. Ada juga badan-badan satu mahkamah kehormatan. Jadi kira-kira itu untuk presidential threshold. Terus parliamentary threshold, presidential threshold. Perdebatannya adalah kaitannya dengan batasan dari parlemen bersama presiden dalam melakukan constitutional engineering tadi. Yang pasti bahwa 0%. Cuma kata MK, calon presidennya jangan terlalu banyak gitu loh. Nah, berarti kan kita harus mencari cara bagaimana tidak banyak dan tidak sedikit gitu. Artinya masyarakat punya hak dalam menggunakan pilihannya. Terus terkait dengan ini tadi yang banyak tadi narsum menyampaikan, kapan sebenarnya RUU ini mau dibahas gitu. Nah sebenarnya di DPR itu sebenarnya pembahasannya mulai RDPU dan lain-lain. Tapi yang sebenarnya diharapkan itu, yang kami pahami adalah DPR membahasnya secara ofisial. Jadi salah satu penanda dari pembahasan secara ofisial tersebut adalah dibentuknya panja atau pansus kaitannya dengan penyusunan RUU pemilu ini. Dan itu memang belum ada di DPR. Jadi masih ditangani oleh AKD. Tapi ini sedang berjalan terus prosesnya, terus kita sedang melakukan, saya menyebutnya sebagai meeting of minds. Jadi antara faksi-faksi sedang mencocokkan hati dan pikirannya terkaitannya dengan berbagai isu tersebut. Dan dari banyak isu tersebut, rasa-rasanya sebagian besar kita sudah menyepakati, tinggal yang dikit-dikit aja. Dan saya kira saya optimis, termasuk optimis mengatakan dan berani menyampaikan bahwa proses pembahasan ini saya kira tidak akan lama lagi, karena hal-hal yang sifatnya krusial saya lihat frekuensi dan persepsinya sama. Dan sekali lagi bahwa ini adalah undang-undang, kebijakan publik, terus kemudian kebijakan politik. Mungkin saja kita tidak bisa memuaskan banyak semua orang, tetapi prinsipnya satu adalah prinsip konstitusionalisme itu sendiri, yang kedua adalah daulat rakyat itu sendiri, yang ketiga adalah karena kita bicara konstitusionalisme dan daulat rakyat, maka kita harus bicara terkait dengan presidensialisme yang efektif, terus parlemen yang efektif, terus kemudian perlindungan hak pilih dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu adalah kata kunci dari bagaimana kita merumuskan undang-undang pemilu ke depan. Selain juga isu-isu lainnya kaitannya isu penyelenggara, terus kemudian isu-isu teknis mengenai anggaran, terus kemudian keuangan partai politik dan lain-lain. Ini adalah tambahan-tambahan tetapi tetap penting untuk kemudian kita bahas bersama. Dan sebagai anggota DPR, saya sekali lagi berterima kasih kepada Reform Sindikat, dan mudah-mudahan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang terus dilaksanakan, karena yang namanya undang-undang itu harus melibatkan pembicaraan oleh publik, dialog oleh publik, karena ini adalah negara kita. Undang-undang ini akan mengatur kita
semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi argumen sudah ada bahwa sebentar lagi akan disahkan ataupun segera dibahas. Ya, akan dibahas. Ya. Tidak lengkap kalau kiranya kita tidak mempersilahkan kawan-kawan di sini untuk melakukan tanya jawab. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan. Oh ya, Bapak. Oke. Mungkin langsung ke yang punya regulasi, seorang regulator terkait revisi undang-undang ini. Kalau bisa, ini Mas kan tadi Mas berbicara banyak suara hilang sia-sia karena tidak terakomodasi oleh parliamentary threshold, gitu kan? Nah, kalau saya boleh usul Mas, mungkin Mas bisa menggali, menjadikan sesuatu ini satu inovasi, gitu kan? Bagaimana agar Mas membentuk revisi, membentuk peraturan atau regulasi agar suara-suara yang tidak terakomodasi oleh parliamentary threshold bisa mereka merger Mas. Jadi ada beberapa partai yang mungkin lolos parliamentary threshold bisa merger ya, agar mereka suaranya tidak hilang. Atau kalau memang nggak cocok dengan merger, mungkin bisa dibikin regulasi agar partai besar bisa mengakuisisi partai yang tidak masuk parliamentary threshold. Ini bisa nggak Mas nih untuk orang Golkar ya? Terus agar suara itu bisa berlaku sebelum September, mungkin seperti Mas katakan tadi yang berasumsi dari Yusril Mahendra, ya memang itu harus disetujui sebelum 30 September supaya bisa terimplementasi pada pemilu berikutnya. Itu aja. Terima kasih Mas. Langsung ke pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber, ada Bang Roy Pratama dan Bang Ahmad Irawan dari anggota Komisi DPR 2 DPR RI, Bang Sadam, Hajiat, Bang Yusrianto, terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang mengangkat terkait dengan reformasi demokrasi atau konsolidasi kekuasaan. Perangkat daripada reformasi yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa reformasi ini merupakan perubahan, bisa kita katakan juga sebagai perbaikan, di mana ada perbaikan ketika misalnya ditemukan atau ada hal-hal yang kemudian tidak relevan, utamanya terkait dengan soal sistem ataupun struktural. Yang kemudian menarik bahwa revisi Undang-Undang Pemilu ini yang tentu pada nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sebagaimana telah diubah terakhir pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang pemilu juga, ada hal yang menjadi catatan kritis saya Bang. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu juga saya pernah mengajukan permohonan uji materi terhadap muatan materi hukum yang berada pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tersebut. Sebagaimana yang dimana pada pasal 21 ayat 1 huruf B dan pasal 117 ayat 1 huruf B terkait dengan soal batas usia anggota KPU maupun Bawaslu Bang. Sebagaimana dalam pasal 21 itu bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU tingkat nasional itu 40 tahun, untuk tingkat provinsi 35 tahun, untuk tingkat kabupaten kota itu 30 tahun. Kemudian di perubahannya di untuk Undang-Undang nomor tahun 2023 terkait dengan usia untuk calon anggota Bawaslu itu 40 tahun, pada tingkat provinsi 35 tahun, tingkat kabupaten kota yaitu 30 tahun, hingga pada tingkat kecamatan maupun di tingkat desa itu 21 tahun. Saya melihatnya bahwa dasar kami mengajukan terkait dengan untuk dilakukan uji materi itu karena kami menganggap bahwa ada diskriminasi usia Bang. Kenapa kami menganggap bahwa ada diskriminasi usia? Sebab sebagaimana bahwa pada dasarnya sebagai warga negara memiliki hak untuk kemudian memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum, memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut dan terlibat langsung dalam pemerintahan.
Kemudian sebagaimana kita menggunakan grand teori ageism yang kemudian juga didasarkan pada meritokrasi. Pertanyaannya kemudian adalah apa tujuan dari pembentuk atau pembuat undang-undang mempertahankan atau memasukkan muatan materi pada pasal tersebut terkait dengan soal batas usia? Karena sebagaimana bahwa sejarah Indonesia maupun konteks ketatanegaraan di berbagai dunia, sebagaimana kita ketahui bersama, saya ada data Bang, izin Bang, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada usia 36 tahun. Kemudian Muhammad Hatta mulai memimpin pergerakan sejak usia 20 tahun. Jenderal Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada usia 29 tahun. Kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron terpilih pada usia 39 tahun. Kemudian selanjutnya Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin menjabat pada usia 34 tahun. Wah, lupa berarti satu lagi. Dan satu Wakil lagi. presiden kita dong. Terakhir itu Bang, bagaimana dengan putusan 90 Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Mas Mon. Ya, yang pertama dari Pak Anhar tadi ya. Ya, nanti ya oke. Silakan Mas Wawan. Nanti Mas Heroik yang menambahkan yang kurang-kurang ya. Satu, tadi mengenai merger partai. Merger itu kan terminologi di korporasi Pak. Artinya penggabungan dua entitas. Kalau di terminologi ilmu politik kita mengenal disebut dengan fusi partai. Dan memang ini salah satu bagian juga yang kami brainstorming di dalam kami di antara anggota Komisi 2 kaitannya dengan penggabungan partai ini. Tapi tentu apakah ini kemudian memungkinkan secara teknis operasional, karena sejak awal partai-partai itu didirikan mereka memiliki visi, misi, program dan platform yang berbeda-beda. Nah, tetapi bagi kami pembentuk undang-undang bahwa kami membuka dialog dan kesempatan kaitannya dengan wacana dan narasi fusi partai ini, dan ini kami kaji betul secara mendalam dan serius kemungkinannya. Apalagi kemudian kami melihat bahwa proses fusi partai ini potensial juga bisa digunakan khususnya oleh partai-partai yang sebelumnya tidak lolos parliamentary threshold jika mereka mau. Tapi ini kita masih sedang minta termasuk badan keahlian agar kemudian melakukan diseminasi, terus kemudian melakukan hearing dengar pendapat dan expert dari berbagai expert kaitan dengan perumusan terkait dengan kebijakan fusi partai ini. Itu yang kaitannya dengan hal tersebut, dan kaitannya dengan parliamentary threshold, mohon maaf meskipun misalnya MK menggunakan bahasa atau istilah suara rakyat yang terbuang gitu, civil society juga menggunakan itu. Tapi kami melihat bahwa turunan dari daulat rakyat itu dan yang ada di tiap-tiap daerah pemilihan itu, kami melihat dari aspek atau fungsi representasinya. Jadi sebenarnya rakyat itu tetap terwakili gitu dengan anggota-anggota parlemen yang terpilih dari dapil tersebut gitu. Misalnya saya dari daerah pemilihan Jawa Timur 5, ada 8 anggota DPR situ. Rakyat yang memilih atau tidak memilih Partai Golkar atau Ahmad Irawan di situ, itu tetap memiliki fungsi representasinya melalui anggota-anggota DPR RI terpilih, termasuk saya misalnya. Meskipun masyarakat atau pemilih tersebut sebelumnya tidak memilih saya dan menyalurkan justru misalnya ke partai-partai yang sebelumnya katakanlah tidak lolos parliamentary threshold. Jadi kami menimbangnya itu dari aspek fungsi representasinya. Makanya kemudian selain kita bicara parliamentary threshold tadi, kita juga bicara terkait dengan distrik magnitude. Jadi distrik magnitude itu adalah penataan daerah pemilihan yang pertimbangannya agar setiap wakil-wakil rakyat yang mewakili dapil tersebut itu bisa dekat dengan rakyat. Semakin kecil daerah pemilihannya,
maka wilayah administrasi yang diampunya itu adalah semakin kecil dan dia punya kesempatan untuk semakin mendekatkan diri terhadap kepada rakyat. Tetapi itu masih kita timbang-timbang juga karena akan memberikan konsekuensi pada salah satu yang potensial ada penambahan kursi anggota DPR. Jadi rentetannya dan runtutannya itu sampai ke sana. Dan pertanyaan kedua tadi, bagaimana dengan umur? Gitu. Nah, kami sedang mendiskusikan dan mendalami betul karena persoalan angka-angka, sekali lagi persoalan angka-angka, rumusan dan batas angkanya termasuk angka atau umur calon penyelenggara misalnya, termasuk calon anggota legislatif, calon presiden, calon wakil presiden, calon bupati, wali kota, semua sedang kami timbang dan rumuskan. Ada rasionalisasinya gitu, ada rasio konstitusionalnya, ada argumentasi terkait kenapa kemudian kita memilih angka tersebut. Salah satunya misalnya umur penyelenggara. Nah, kami melihat bahwa kaitannya dengan umur ini ke depan, sekali lagi, rasio utamanya tidak hanya kita lihat dari persyaratan pendidikannya, tapi juga kita akan masuk pada pengalamannya. Nah, pengalaman ini tentu tidak tergantung pada umur gitu. Misalnya tadi kalau ada rumusan 30 tahun Bawaslu Kabupaten atau KPU Kabupaten dan lain-lain. Tapi siapa tahu dia di umur 20 atau 21 sudah pernah menjadi PPK atau Panwaslu Kecamatan dan seterusnya. Itu kan artinya telah memiliki pengalaman. Itu satu. Yang kedua, kami juga menyadari bahwa menjadi penyelenggara ini tidak mudah. Ada tuntutan di dalamnya, yakni kematangan emosional dan lain-lain. Karena tekanan di lapangan itu sangat kuat gitu. Apalagi kemudian dengan tahapan yang sempit dan serentak gitu. Nah, itu yang juga jadi pertimbangan kami. Tetapi kami akan banyak mendengar kaitannya dengan hal ini semua. Karena salah satu tadi Mas Heroik sampaikan bahwa isu utama salah satunya adalah tata kelola penyelenggaraan pemilu di mana di dalamnya ada subsistem penyelenggara itu sendiri dan rekrutmen kita salah satunya selain governance-nya juga dipengaruhi oleh syarat-syarat calonnya. Di mana dalam syarat calon yang ditentukan ini akan menentukan output kualitas dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi terima kasih atas sarannya. Makanya reform ke depan mungkin juga bisa melalui atau membuat semacam policy brief untuk nanti kalau sudah tersusun kita agendakan untuk didengar pendapatnya di Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan kita untuk membuat policy brief dan menyampaikan di parlemen. Terakhir mungkin dari Bang Sadam untuk pertanyaan tadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi sekaligus closing statement. Ya sebetulnya tadi udah terjawab ya terkait dengan Stembus Accord tadi itu bagaimana adanya fusi fraksi bukan fusi partai politik. Jadi kalau fusi partai politik agak tambah sulit gitu karena memang kalau di hampir rata-rata dari 3 pemilu terakhir ada 8 sampai 9% suara yang terbuang sebetulnya dalam tanda kutip ya dari persentase yang memang tidak lolos terkait dengan parliamentary threshold. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa harus ada evaluasi terkait dengan undang-undang pemilu dan mungkin itu menjadi hal yang menarik untuk titik temu terkait dengan pertimbangan-pertimbangan politik antara intraparlementer dan juga ekstraparlementer tadi terkait dengan partai-partai politik tadi itu. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian kalau terkait dengan jumlah usia dan sebagainya tadi ini memang harus di banyak hal lah yang ingin untuk masuk ke dalam undang-undang pemilu tadi itu dan mudah-mudahan ini bisa disegerakan karena memang kalau langkahnya ini tadi yang saya sampaikan ini belum sampai
atau ambang batas waktu terkait dengan penyelesaian undang-undang pemilu ini kemudian tidak tuntas, ini ada banyak hal yang kemudian dengan kondisi global, kondisi program, kondisi dialektika politik, dinamika politik dan lain sebagainya, ini akan khawatirnya akan menjadi pemacu dan pemicu terkait dengan kondisi sosial politik kita di Indonesia hari ini. Makanya saya kira ini harus diselesaikan dengan bijak dan tuntas di elit-elit politik, terutama di DPR RI, karena saya kira ada bahasa yang disampaikan Prof. Yusril itu menjadi pemacu juga untuk menyelesaikan undang-undang pemilu ini, supaya kemudian kalau ini di inisiatifnya dari pemerintah, maka ada narasi tadi terkait dengan konsolidasi kekuasaan dan sebagainya. Biarkan konsolidasi politik yang bergerak dengan baik, tapi harus menemukan titik temu yang strategis di waktu yang tepat. Saya kira itu yang menjadi sebuah closing statement dari saya, bahwa kalau kemudian kita bicara ambang batas suara, ambang batas presidensial, tapi kita tidak pernah menerjemahkan ambang batas waktu terkait dengan penyelesaian undang-undang pemilu ini. Saya kira itu yang harus dilakukan di tengah kondisi global dan lain sebagainya. Saya khawatir kalau tahu-tahu nanti ada narasi satu lagi perang, satu lagi ini akan membawa signifikansi terkait dengan dialektika dan dinamika politik kita hari ini. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan ini PR besar ini untuk Golkar lah ini, karena Golkar ini sebagai titik temu nih. Tadi kalau disampaikan Prof. Burhan ya secara akademik ya, bahwa kalau Golkar ini nanti ke kanan, maka bisa jadi selesai ini undang-undang pemilu. Kalau ke kiri, sama aja selesai. Jangan-jangan tertunda undang-undang pemilu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadam, closing statementnya terakhir kepada Bang Irawan untuk closing statement. Silakan. Ya saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini bagus. Dan semoga kuantitas dan kualitasnya juga bisa kita tingkatkan dan tambah. Dan satu hal bahwa, ya tadi saya ulangi lagi, pemilu ini salah satu instrumen demokrasi Indonesia yang harus kita jaga. Karena satu, sirkulasi kekuasaan, transisi kekuasaan berlangsung damai ya melalui pemilu ini, dan ini yang harus kita jaga, dan ini cara rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi saya terima kasih, selamat buat Reform Sindikat atas kegiatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskurs forum malam ini menegaskan bahwa undang-undang pemilu bukanlah sekedar aturan teknis, tapi seberapa serius kita mengawal demokrasi substantif itu sendiri. Dan hasil dari diskusi malam hari ini kita akan menyusunnya, diformulasi sebagai rekomendasi polisi brief untuk kita sampaikan ke DPR. Mungkin itu saya kembalikan kepada MC, dan sebelumnya ada cenderamata dari kami untuk pada para narasumber. Terima kasih. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setelah ini akan ada penyerahan cenderamata. Oke, baik, selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Bapak Ahmad Irawan selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang akan diserahkan oleh Direktur Eksekutif Reform Sindikat Bapak Jusrianto. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk acara telah selesai. Untuk hadirin semua, terima kasih yang telah mensukseskan acara ini, baik itu panitia, Reform Sindikat, dan juga media terkait dan yang sudah hadir. Jangan lupa nanti kita ada press release dan juga bisa saksikan tayangan ulang Diskurs forum hari ini di YouTube Reform Sindikat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.